Selanjutnya, materi terakhir di kombinatorial, di pembahasan kombinatorial adalah peluang diskrit. Di sini kita akan menghitung peluang dari objek-objek data diskrit ya. Jadi, teori peluang ini jelas banyak menggunakan konsep-konsep di kombinatorial, di mana kombinatorial yang sebelumnya kita pelajari, yang tadi kita pelajari, itu untuk menghitung banyaknya percobaan, banyaknya hasil percobaan yang diamati untuk mencari jumlah semua kemungkinan. Jadi, kombinatorial ini untuk menghitung jumlah semua kemungkinan yang ada, jumlah semua kemungkinan dari percobaan yang kita lakukan. Di sini ada istilah ruang contoh atau lebih dikenal juga dengan ruang sampel, yaitu ruang sampel ini berupa himpunan yang isinya adalah semua kemungkinan dari hasil percobaan. Contohnya, pada pembahasan di video sebelumnya, itu ada contoh seperti ini. Untuk yang contoh nomor 1, ya, ini ya, kita mau yang ditanyakan adalah berapa cara memilih 3 elemen dari 4 elemen himpunan ini, himpunan A yang memiliki 4 elemen, A, B, C, D, mau ditanya berapa cara memilih 3 elemen. Nah, ini A, B, C, A, B, D, dan seterusnya ini, yang hasilnya adalah 4 himpunan ini adalah sebagai ruang contoh atau ruang sampel, yaitu seluruh kemungkinan. Ya. Di sini ya, semua kemungkinan dari hasil percobaan. Ya, itu adalah sebagai ruang sampel. Kemudian titik contoh atau titik sampel itu adalah hasil percobaannya alias elemen yang ada di dalam ruang contoh. Hasil percobaan bersifat saling terpisah. Ya, jadi tidak ada kaitannya satu sama lain. Elemen satu dengan elemen lain di dalam ruang contoh itu tidak berkaitan. Notasinya, misalnya kalau untuk ruang contoh biasa dinotasikan dengan S dari kata sampel ya, ruang sampel, dan titik-titiknya itu dinotasikan dengan X1, X2. Jadi memang dalam bentuk himpunan seperti ini ya, ruang sampel itu. Dan ruang sampel yang anggotanya terbatas, jumlah anggotanya terbatas, itu adalah ruang contoh diskrit atau ruang sampel diskrit, discrete sample space. Sedangkan peluang yang disebut peluang diskrit, ini yang kita pelajari. Dari ruang contoh, nanti kita akan dapatkan peluang diskrit. Jadi misalkan ada XI, di mana ia adalah suatu titik contoh di dalam ruang contoh S. Nah, peluang XI adalah ukuran kemungkinan terjadinya atau munculnya XI di antara titik-titik contoh yang lain. Itu adalah peluang dari XI. Ya, itu secara definisi dari peluang seperti itu ya. Dan sifat peluang adalah peluang akan selalu bernilai antara 0 sampai 1, alias hasilnya akan selalu desimal ya, dalam bentuk pecahan atau desimal ya, koma-komaan. Kemudian jumlah peluang di dalam suatu ruang sampel itu kalau dijumlah ya, jadi kalau setiap elemen itu punya peluangnya masing-masing. Nah, kalau elemen-elemen di dalam ruang sampel itu, ruang contoh itu, kita jumlah, itu pasti hasilnya sama dengan 1. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Sama, peluang juga tidak mungkin ada nilai negatif, tidak mungkin ada nilai yang lebih dari 1. Tidak mungkin. Jadi peluang akan selalu bernilai 0 sampai 1, dan jumlah dari seluruh peluang di dalam ruang sampel atau ruang contoh itu pasti sama dengan 1 jumlahnya. Contoh ini akan saya bahas di kertas ya, untuk lebih jelasnya. Ya, berapa peluang munculnya setiap angka pada pelemparan sebuah dadu? Kita tahu bahwa dadu itu ada 6 sisi ya. Dadu itu terdiri dari 6 sisi, di mana masing-masing sisinya punya mata dadu 1 sampai 6. Nah, munculnya setiap angka, misalnya angka 1, kita ambil contoh angka 1, itu berarti munculnya, peluangnya adalah peluang setiap angka atau setiap sisi, itu kan peluang munculnya adalah 1 dari 6 kemungkinan, ya, alias 1/6. Seperti ini ya. Kemudian, contoh yang kedua, berapa peluang munculnya sisi gambar minimal sekali ketika melemparkan 2 koin logam?
Ini lebih jelasnya kita enumerasi dulu, kita list dulu 2 koin logam. Misalnya ada 2 koin, ada koin A dan koin B, koin 1 dan koin 2 deh ya. Kemudian setiap koin ini punya angka dan gambar. Koin 2 juga sama, ada sisi angka, ada sisi gambar. Kemudian kalau kita list ini ruang sampelnya dari 2 koin ini, berarti bisa saja munculnya dari koin 1 itu angka, koin 2-nya angka, bisa juga angka koin 1 gambar di koin 2, bisa juga gambar di koin 1, angka di koin 2, bisa juga gambar di keduanya. Alias ada 4 elemen, ya, ada 4 titik contoh, di mana ini adalah ruang sampelnya. Seperti itu. Kemudian yang ditanya adalah berapa peluang munculnya sisi gambar minimal sekali. Sisi gambar minimal sekali itu ada berapa nih? Minimal sekali berarti yang ini kan masuk ya, angka gambar. Yang ini juga gambar angka pun masuk. Minimal sekali berarti boleh 2, yaitu gambar-gambar. Dia ada 3 dari 4 kemungkinan, berarti peluangnya adalah 3/4. Ada 3 kemungkinan dari keseluruhan 4 kemungkinan ya. Ada 3 elemen dari keseluruhan 4 kemungkinan. Seperti itu ya untuk yang peluang. Nanti lebih jelasnya untuk menghitung ininya akan dibahas di rumus kejadian ya, atau event. Ini ya, kejadian atau event yang dinotasikan dengan E besar adalah himpunan bagian dari ruang contoh. Jadi kita memperhatikan dari ruang contoh, dari ruang sampel yang sudah kita punya, itu kita mau memperhatikan kejadian tertentu. Misalnya, berapa peluang kejadian munculnya angka ganjil pada percobaan pelemparan sebuah dadu? Kita tahu dadu itu ada angka 1-6, angka ganjilnya berarti 1, 3, dan 5. Berarti dia ada 3 kejadian. 3 kejadian ini yang nantinya diisi ke dalam E. E mutlak di sini maksudnya adalah kardinalitas dari kejadian E. Ya, kardinalitas itu apa? Masih ingat? Ada di materi himpunan, yaitu banyaknya elemen di dalam himpunan tersebut. Berarti banyaknya elemen, munculnya angka ganjil pada pelemparan sebuah dadu itu ada 3. Berarti ini 3 per banyaknya ruang sampel, banyaknya ruang contoh itu ada 6 kan? Ada 6 sisi, ada 6 angka pada dadu, berarti 3/6. Alias 3/6 sama dengan 1/2 setengah ya. Ini rumusnya ya. Jadi peluang kejadian E adalah banyaknya kejadian E dibagi banyaknya ruang sampel. Ini contoh-contohnya. Berapa peluang munculnya angka ganjil tadi ya pada pelemparan sebuah dadu? Kita tahu S-nya ada sebanyak 6, 1-6, maka mutlak S alias kardinalitas dari S sama dengan 6. Sedangkan munculnya angka ganjil 1-3-5, banyaknya adalah 3. Hasilnya adalah setengah. Seperti itu ya. Kemudian 3/6 atau setengah ya. Kemudian contoh yang kedua. Berapa peluang munculnya angka-angka dadu berjumlah 8 pada pelemparan 2 buah dadu? Ini coba kita kerjakan di sini ya. Ini tadi rumus peluang kejadian, yaitu banyaknya kejadian E, ya, banyaknya elemen di E dibagi banyaknya ruang sampel, ruang contoh ya, banyaknya seluruh kemungkinan. Contoh, berapa peluang munculnya angka-angka dadu berjumlah 8 pada pelemparan 2 dadu? Pertama kita list dulu, kita ketahui dulu ada berapa banyak elemen pada ruang contoh. Karena ada 2 dadu, bisa saja dia munculnya 1 kan gitu ya, 1 dengan 2 sampai 1 dengan 6, kemudian 2 dengan 1, 2 dengan 2, sampai 2 dengan 6, dan seterusnya sampai 6 ketemu 6. Nah ini banyaknya adalah karena ruang sampel yang dadu 1 itu banyaknya adalah 6, ruang sampel yang dadu 2 itu banyaknya 6 juga. Ini kita kalikan kenapa? Karena simultan ya, karena serempak, kita melemparkan 2 dadu ini serempak, jadi menggunakan perkalian. Ini dadu ke-1, ini dadu kedua. Ada 6 kemungkinan dikalikan, berarti kita punya S-nya itu ini ya, maaf, ini adalah
saya tulisnya di sini ya, adalah banyaknya ruang sampel. Kemudian untuk kejadian E itu yang berjumlah 8. Ya, ketika ini dijumlahkan hasilnya 8. 1 dijumlah biar 8, 1 7. Tapi kita nggak punya mata dadu yang bernilai 7 kan, berarti kita skip. 2 ketemunya dengan 6. Ya, 3 ketemunya dengan 5. 4 ketemunya dengan 4 lagi, ya, untuk total 8. 5 ketemunya dengan 3. 6 ketemunya dengan 2. Nah, ini berarti kita punya banyaknya kejadian E itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kejadian. Berarti peluang kejadian E itu banyaknya kejadian E yaitu 5 dibagi banyaknya semua kemungkinan S yaitu 36. Jadi 5/36. Ini ya. Ini cara menghitung peluang kejadian. Selanjutnya, pada peluang diskrit itu berlaku konsep operasi pada himpunan. Jadi, bisa saja peluang antara kejadian A dan kejadian B ini diiriskan, bisa juga digabungkan, bisa juga diselisihkan. Gitu ya. Bisa juga menggunakan ini beda setangkup ya, ketika kita mau memilih salah satu dari kejadian A dan B namun tidak keduanya. Kalau yang ini kejadian A dan B sekaligus menggunakan dan, jadinya irisan. Kalau atau dan boleh keduanya menggunakan gabungan. Kalau kejadian A tetapi B tidak, menggunakan selisih seperti ini. Nah, ini beda setangkup. A dan B terjadi namun A atau B ya, salah satu antara A atau B namun tidak keduanya menggunakan beda setangkup. Nah, peluang terjadinya kejadian komplement dari A, kebalikan dari A, komplement dari A, itu adalah 1 dikurangi peluang A. Ini berlaku karena kita tahu total seluruh peluang itu kan harus sama dengan 1, tadi di sifat peluang ya, yang ini. Nah, ini bahwa total seluruhnya harus sama dengan 1. Maka ketika kita tahu peluang A terjadi sekian, maka sisanya ya, sisanya yang menghasilkan 1 itu adalah sebagai komplementnya. Contoh, misalnya dari 100 bilangan bulat positif pertama, berarti 1 sampai 100, berapa peluang memilih secara acak sebuah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5? Karena menggunakan atau, berarti menggunakan gabungan ya, gabungan, peluang gabungan. Nah, ini menggunakan prinsip inklusi. Ya, yang himpunan A itu kejadian bilangan bulat yang habis dibagi 3. Ini kejadian A. Kejadian B itu yang habis dibagi 5. Menggunakan fungsi floor ya, 100 dibagi 3. Jadi isi dari himpunan A ini 100 bagi 3 ya, yaitu 33. Berarti peluang kejadian A itu adalah 33 dibagi, karena kita punya 100 angka ya, 33 per 100 di sini. Sedangkan isi B itu kejadian B adalah 100 bagi 5, ada 20 angka ya. 20 angka, 20 bilangan bulat yang bisa habis dibagi 5, ada 20 dari 100 angka seluruhnya, 100 bilangan. Berarti ini kan ruang sampelnya 100 berarti ya. Ruang contohnya 100 berarti 20 per 100 itu sebagai peluang B. Seperti itu. Nah, kemudian peluang irisannya adalah 100 ini dibagi hasil kalinya 3 kali 15. 3 kali 5, 15, 100 bagi 15 fungsi floor hasilnya dapat 6. Jadi dikurangi 6 per 100. Hasilnya adalah ini. 47 per 100 atau 0,47. Kita bisa lihat bahwa ini peluang akan selalu bernilai antara 0 sampai 1, koma-komaan ya. Contoh 2, misalnya dari 8 bit ya, 1 byte ya, 1 byte itu 8 bit dibangkitkan secara acak, berapa peluang bahwa byte tersebut tidak dimulai dengan 11. Nah, kita carinya yang dimulai dengan 11 saja dulu. Kata tidaknya kita abaikan dulu, nanti kita gunakan komplement. Misalnya kita misalkan A ini adalah himpunan kejadian dengan byte yang dimulai dengan 11. 11 karena dari 8 berarti sudah ada 2 bit yang tetap, berarti sisa 6 kan. 6 bit yang bebas gitu ya. Nah, 6 ini kita cari nih, menggunakan masing-masing bitnya punya 2 kemungkinan, 0 dan 1, jadi 2 pangkat 6. Ini kejadian A. Kejadian ini kejadian A. Kemudian untuk yang semestanya, ruang contohnya itu dari 8 bit, itu berisi seluruhnya ya.
seluruhnya bisa memungkinkan nilai 0 dan 1, jadi 2 pangkat 8, 256. Nah ini peluang kejadian dengan bait yang dimulai dengan 11 adalah 64 dibagi 256. Ya, peluang kejadian A dibagi kemungkinan seluruhnya, yaitu 1/4. Karena yang ditanya adalah tidak dimulai dengan 11, berarti 1/4 ini jangan lupa kita kurangi, 1 kurangi 1/4, itu yang ditanya. Jadi A komplement itu adalah himpunan kejadian dengan bait tidak dimulai dengan 11. Yang tadi kita hitung adalah yang dimulai dengan 11, karena ini lebih mudah menghitungnya ya. Jadi kita hitung dulu yang kebalikannya, kemudian yang ditanyakan kita tinggal menggunakan rumus ini, 1 dikurangi peluang A, itu menghasilkan peluang komplemennya. Jadi 1 kurangi 1/4 adalah 3/4. Seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan ini kalau kita sulit menghitung yang ini, tidak dimulai dengan 1-1-nya kan sulit. Sama, contoh yang nomor 3 juga sama nih. Mengandung sedikitnya 1 buah bit 0, alias kalau kebalikannya adalah bait yang tidak mengandung bit 0. Karena ini sedikitnya 1 buah bit 0, berarti kebalikannya semuanya adalah 0, berisi 1 untuk tidak mengandung bit 0 sama sekali, maksudnya ya, berisi seluruhnya 1 bit 1 untuk semua bit. Konsep pengerjaannya pun juga sama. Seperti itu ya untuk peluang diskrit.